Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wendika Swistio. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Canon EOS M50 dengan kerusakan kartu memori tidak dapat diakses. Saat kita coba tanpa memori, semua fungsi berjalan dengan normal. Setelah itu kita coba untuk memasukkan kartu memori terlebih dahulu. Setelah kita masukkan, kita nyalakan kameranya. Kita lihat apa yang akan terjadi, yaitu kartu tidak dapat diakses. Jadi apa penyebab kerusakan kartu tidak dapat diakses pada Canon EOS M50 dan bagaimana proses servisnya? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Wendika Swistio untuk mendapatkan video-video selanjutnya dari kami. Seperti biasanya, sebelum kita melakukan proses pembongkaran, kita harus melakukan analisa terlebih dahulu. Apa penyebab kerusakannya? Pada kartu memori tidak dapat diakses ini, kita sudah menganalisa bahwa kerusakannya adalah pada bagian slot memori. Jadi yang kita lakukan adalah membongkar atau mengambil slot memorinya. Langkah pertama adalah melepas baut-bautnya yang ada pada bodi Canon EOS M50 ini, mulai dari baut pada bagian bawah, bagian atas, dan bagian samping. Setelah itu kita angkat cover bagian depan. Hati-hati untuk pelepasan fleksibelnya. Setelah itu untuk fleksibelnya bisa kita lepas terlebih dahulu agar tidak terangkat atau tertarik paksa saat proses pelepasan. Kita bisa melepas bagian LCD-nya. Setelah itu kita lepas bagian baut bagian dalamnya. Untuk pelepasan bagian baut ini, sahabat Wendika bisa melihat video ini sampai selesai. Baut mana saja yang akan dilepas untuk proses pembongkaran bagian dalamnya. Setelah itu kita lepas cover bagian di depan atau belakang ya, ini tergantung kita menyebutnya belakang atau depan. Kalau tadi di bagian depan itu berarti depan kita, atau yang satunya adalah di bagian belakang. Kita lepas terlebih dahulu. Langkah berikutnya adalah bagaimana cara kita melepas cover bagian atas. Jadi sudah kita pastikan bahwa baut-bautnya semua sudah kita lepas. Baut mana saja yang belum kita lepas terlebih dahulu, yaitu ada di bagian flashnya. Setelah itu kita lepas bagian mic-nya yang ada di depan, yaitu bagian 2 mic. Bagian viewfindernya juga kita lepas. Setelah kita lepas fleksibelnya, kita angkat bagian viewfindernya.
Setelah itu kita lepas bagian besi pengaman pada di atas mainboard ini. Kita lepas baut-bautnya terlebih dahulu. Setelah itu kita angkat besi pelindung yang ada pada atas mainboard ini. Untuk baut memorinya ini adalah satu paket dengan mainboard, jadi slot memorinya terdapat di bagian mainboardnya. Maka dari itu kita lepas fleksibelnya yang ada pada mainboard untuk mengangkat mainboardnya, karena slot memorinya ada pada bagian mainboard. Jadi kita lepas mainboardnya terlebih dahulu. Kita lihat board memori. Setelah mainboard sudah kita lepas, langkah berikutnya adalah kita melepas slot memori yang ada pada bagian mainboard. Dengan menggunakan solder kita lepas ground-groundnya terlebih dahulu. Yang menempel pada mainboard kita angkat untuk bagian groundnya. Setelah semua groundnya terangkat, kita baru melakukan penyolderan pada kaki-kaki slot memorinya. Untuk bagaimana caranya, tonton video ini dulu agar kita bisa mengetahui bagaimana caranya. Kita lepas cover dari slot memori dengan mencongkel pengunci-penguncinya terlebih dahulu. Setelah itu kita lihat ternyata ada bagian pin memori yang bengkok. Itu bagian itu, pin memori yang bengkok kita luruskan terlebih dahulu. Kita bisa melakukan pelurusan pada pin memori menggunakan pinset. Jadi agar pin memorinya lurus, karena kalau pin memorinya bengkok bisa konslet pada bagian pin memori yang lainnya. Untuk bagaimana proses pelurusan atau perbaikan dari pin memorinya ini adalah sebagai berikut. Setelah kita luruskan pin yang bengkok tadi, kita pasang kembali cover slot memorinya. Setelah kita pasang, baru kita soldering ulang pada bagian ground yang menempel di bagian mainboard. Fungsinya penyolderan ini adalah untuk memperkuat letak slot memori dan juga sebagai grounding bagian slot memorinya. Sebelum kita lepas mainboardnya, kita coba terlebih dahulu menggunakan memori apakah sudah berfungsi untuk keluar masuknya memori. Langkah berikutnya adalah memasang atau merakit kembali mainboardnya terlebih dahulu dengan cara memasang fleksibelnya pada bagian mainboard. Setelah fleksibelnya sudah terpasang, kita baut kembali mainboardnya. Untuk proses pemasangan fleksibel kita bisa menggunakan pinset atau tang pipih. Jadi agar fleksibelnya aman, kita menggunakan pinset pada bagian
keras yang ada pada fleksibel tersebut. Kita pasang besinya, setelah itu kita baut seperti semula, yaitu pada bagian proses pembautan ini kita harus benar-benar jeli mana bautnya dan bukan bautnya. Jadi di sini ada dua macam baut. Baut yang pertama adalah baut halus dan yang kedua adalah baut kasar. Baut halus itu letaknya pada besi, pangkalnya pada besi, sedangkan untuk baut kasar itu pangkalnya pada plastik. Jadi jangan sampai keliru besi tertungkar di plastik karena bisa mengakibatkan baut dol. Setelah itu kita pasang bagian V-windernya. Setelah V-windernya terpasang, kita pasang bagian top cover atau cover bagian atas. Jangan lupa untuk fleksibelnya harus terpasang terlebih dahulu. Bagaimana proses perakitan dan bagaimana pemasangan bautnya untuk bagian cover bagian depan, cover bagian belakangnya, kita tonton video ini sampai selesai. Jangan sampai di skip.
Setelah proses perakitan selesai, langkah berikutnya adalah proses pengetesan. Pada proses pengetesan ini kita coba masukkan baterai dan memorinya terlebih dahulu, dan kita pasang lensanya untuk melakukan pengetesan. Kita nyalakan, kita buat untuk shutter atau mengambil gambar foto. Sudah bisa kembali normal, tidak ada tulisan kartu memori tidak dapat diakses karena memorinya sudah dapat diakses dan sudah bisa menyimpan hasil foto. Terima kasih yang sudah melihat video ini dan subscribe video ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.